على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pada malam hari penuh barokah ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari 40 majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita telah sampai pada al-majlisus sabi' wa isrun, yaitu majelis yang ke-27, yang mana pada majelis yang ke-27 ini muallif hafizahullah ta'ala anhu membahas tentang Ghazwatul Badr, perang Badar Kubra, yang mana perang Badar ini merupakan peperangan pertama kaum muslimin ya setelah Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, maka pada tahun kedua Hijriah ya terjadilah perang Badar, yang mana perang ini ya perang yang subhanallah ya sangat menjadi awal dari tersebarnya nanti agama Islam, yang menjadi pondasi طيب. تفضل اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rahimahullahu sadana wa ghafara li wa lahu wal hadirin wa jami'il muslimin wal musyahidin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-majlis as-sabi' wal 20 ghazwatu Badr al-Kubra. في رمضان من السنة الثانية وقعت غزوة بدر الكبرى، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه 313 رجلا ليعترضوا حيلا عظيما من قريش وهي راجعة من الشام. وكان أبو سفيان قائد هذه القافلة في غاية التيقظ والحذر، فكان يسأل كل من لقيه عن تحركات المسلمين حتى علم بخروجه من المدينة وهو قريب من بدر، فحول اتجاه العير إلى الغرب ليسلك طريق الساحل ويترك طريق بدر المحفوف من الخطر. ثم أرسل رجلا يخبر أهل مكة بأن أموالهم في خطر وأن المسلمين قد استعدوا للهجوم على القافلة. فلما بلغ أهل مكة ذلك حقه لنجدة أبي سفيان، ولم يتخلف من كبرائهم إلا أبو لهب، وحشدوا من حوله من القبائل، ولم يتخلف من بطون قريش إلا بنو علي. Muallif rahimahullah ta'ala anhu, beliau mengatakan fi Ramadan min sanah tsaniyah, yaitu pada bulan Ramadan tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
terjadilah suatu perang, yaitu perang Badar Kubra. Dan perang ini terjadi pada bulan Ramadan. Terjadi pada bulan Ramadan yang mana Nabi SAW yang nanti keluar dari Madinah, yang mana awalnya adalah untuk mencegat kafilah dagang atau bawaan dari kafilah ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari tijarah mereka ke Syam, yaitu pada tanggal 12 Ramadan. Rasulullah bersama para sahabat yang pada waktu itu yang siap saja, yang berjumlah, di sini muallif katakan 313, dan dalam riwayat yang lain disebutkan 300 wa bid'un asyarah. Dan khilaf para ulama tentang jumlah pasti dari sahabat yang ikut perang Badar ini, karena di sana ada kata bid'un. Sebagaimana apa yang kita ketahui, bid'un itu adalah angka antara 3 sampai 9. Ada yang bilang 315, ada yang bilang 316, ada yang bilang 315. Ala kulli hal 311-an orang dari sahabat Nabi SAW yang pada waktu itu yang siap saja ya untuk ikut mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini. Ya karena kafilah dagang ini jumlahnya tidak ramai. Yang ikut bersama Abu Sufyan itu kurang lebih 30 sampai 40 orang. Ya artinya jumlahnya sudah ya, hampir 10 kali lipat. 30 orang, 40, yang mau akan mencegatnya berapa? 300-an orang. Ya. Dan pada waktu itu sahabat tidak semuanya ikut. Ya banyak yang tidak ikut. Ya karena tujuan awalnya bukan untuk perang. Dan yang ikut pada Nabi SAW ya bersama Nabi ya hanya mereka yang pada waktu siap saja, yang kendaraannya sudah siap ready waktu itu juga. Ada sebagian sahabat yang kendaraannya ada di luar Madinah, mau ngambil lu udah enggak usah kata Rasul. Ya cukup yang sudah siap aja langsung kita berangkat. Karena yang akan dicegat hanya 30 sampai 40 orang saja. Dan kafilah dagang ini yang membawa harta dari musyrikin Mekah, kafir Quraisy, dipimpin oleh Abu Sufyan yang pada waktu itu masih belum masuk Islam. Dan Abu Sufyan ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Ya, Abu Sufyan ini adalah orang yang sangat berhati-hati dan beliau senantiasa menanyakan kepada orang-orang yang ditemuinya di jalan tentang kabar berita, karena mereka ya juga ya Abu Sufyan ini was-was tadi sebagaimana apa yang Anda katakan, dia khawatir tentang ancaman yang akan muncul selama perjalanannya pulang ke Mekah. Dan benar saja Abu Sufyan mendapatkan informasi tentang adanya pergerakan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang mana mereka keluar dari kota Mekah. Dan dari informan yang didapat oleh Abu Sufyan ini, mereka keluarnya ini adalah untuk mencegat kafilah dagang, mencegat mengambil ya apa yang dibawa oleh Abu Sufyan dari harta-harta penduduk Makkah. Dan ini jamaah rahmat Allah taala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan para sahabat adalah dalam rangka mengambil hak mereka, yang mana pada waktu para sahabat hijrah ke kota Madinah dari Makkah, maka mereka tidak diperbolehkan membawa harta-harta mereka.
Hatta mereka harus ditinggalkan, orangnya silakan pergi, akan tapi harta tidak boleh bawa. Oleh sebab itu Nabi SAW bersama para sahabat pada waktu itu berinisiatif ya, untuk mengambil apa yang memang merupakan hak mereka tersebut. Hatta alima bi khurujihim minal Madinah. Ya, sampai tadi Abu Sufyan mengetahui tentang keluarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ini yang jumlahnya tadi 300-an lebih, keluar dari Madinah dalam rangka ingin mencegat kafilah dagang ini. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Ya, Abu Sufyan pun merubah rute jalannya yang awalnya melewati Madinah, sekitar Madinah. Akhirnya Abu Sufyan mengubah dari rute yang biasanya. Akan tapi sebelum itu Abu Sufyan juga mengabarkan, mengutus seorang ya untuk memberikan informasi ini kepada penduduk Mekah. Dan utusan ini pun pergi kemudian mengabarkan tentang adanya Muhammad SAW dan para sahabatnya yang akan mencegat harta mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Falamma balagha ahla Makkah dzalika habbu li najdati Abi Sufyan wa lam yatakhallaf min kubaraihim illa Abu Lahab. Sewaktu berita ini sampai ke Mekah, ya maka semua dari kabair, yaitu dari pemuka-pemuka kota Mekah ini, pembesar-pembesarnya mereka semua ikut, ingin menyerang, ingin tadi menyelamatkan harta mereka. Ya, semuanya ikut illa Abu Lahab. Yang tidak ikut hanya Abu Lahab saja. Selain Abu Lahab, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar Mekah, pembesar Quraisy semuanya ikut pada rombongan ini tadi, yang setelah mendapatkan informasi yang dibawa oleh utusan Abu Sufyan ini, ya mereka pun segera menyiapkan diri untuk memberikan pertolongan kepada kafilahnya Abu Sufyan ini, dan semuanya ikut. Kecuali satu, yaitu Abu Lahab. Dan diikuti juga oleh kabilah-kabilah lainnya dari kabilah Quraisy illa Banu Adi. Yang tidak ikut pada waktu itu hanya Banu Adi saja, hanya Bani Adi yang tidak ikut dalam rangka tadi ya, untuk menyelamatkan harta mereka yang sedang dalam ancaman. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan tahun yang kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah ta'ala. ولما وصل هذا الجيش إلى الجحفة علموا بنجاة أبي سفيان وأنه يطلب منهم العودة إلى مكة، وهم الناس برجوعه إلا أن أبا جهل حثهم على المضي قدوما للقتال، فرجع بنو زهرة وكانوا 300 ووصل بقية المسيرة وكانوا 1000 حتى نزلوا خارج بدر في مكان فسيح
ورأى الجبال المحيطة ببدر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار أصحابه فوجد منهم العزم والتصميم على القتال والتضحية في سبيل الله تعالى، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من العدوة الدنيا في بدر، فأشار عليه الحباب بن المنذر أن يتقدم فينزل على أقرب ماء من العدو، بحيث يجمع المسلمون الماء في حياض لأنفسهم ويوورون بقية الآبار، فيبقى العدو ولا ماء له. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به الحباب. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وهي ليلة بدر 17 من رمضان قائما يصلي ويبكي ويدعو الله ويستنصره على أعدائه. وفي المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما فينا إلا نحن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وفيه أيضا قال: أصابنا طش من مطر، يعني ليلة البدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستدل بها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما أن طلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر والحجر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على القتال. طيب. Jamaah rahmati Allah Taala, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sama sekali tidak mengetahui perkara gaib. Ya, Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib. Kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu perkara gaib, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ganti arah, cegat kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan ini. Atau kalau enggak, yaudah pulang aja sekalian, tidak akan terkejar. Akan tapi Nabi SAW adalah basyarun mislukum. Nabi SAW adalah manusia seperti kita. Akan tapi Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah. Nabi SAW tidak sedikit pun mengetahui perkara gaib kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah mengetahui bahwasanya harta dari penduduk Mekah yang dibawa oleh Abu Sufyan ini telah selamat, ya maka pasukan dari Mekah yang jumlahnya 1000 lebih, ya 1300 kurang lebihnya, maka mereka awalnya ingin kembali. Ya udah, yang ingin kita bela, yang ingin kita selamatkan sudah selamat. Ya hartanya sudah aman, sudah sampai. Ya, akan tetapi Abu Jahal hassahum ala madyi quduman lil qital. Akan tapi Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal, memotivasi mereka agar ya udah kita lanjutkan saja
peperangan ini. Faraja'a Banu Zahmah wa kanu 300. Dan setelah apa yang terjadi tadi, Abu Jahal memotivasi ya orang-orang musyrikin Makkah ini untuk tetap berperang, tapi tidak semuanya ikut apa yang disampaikan oleh Abu Jahal ini. Di antaranya adalah Banu Zahrah yang mereka berjumlah 300-an orang, yang mana mereka ini kembali tidak melanjutkan perjalanan mereka. 300-an orang kembali, yang awal jadi 1.300-an, 300 dari Banu Zahrah pulang, tidak lanjut untuk perang melawan Muhammad SAW dan para sahabatnya. Adapun yang tersisa dari pasukan ini adalah wakanu alfan, jumlah mereka adalah 1.000 pasukan. Ini adalah 1.000 pasukan yang mereka nanti akan terus melakukan perjalanan hingga sampai ke Badar, dan mereka inilah nanti yang akan berperang dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Badar, yaitu jumlahnya kurang lebih 1.000 orang. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastasyara ashabahu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah mendapatkan informasi Abu Sufyan dan barantaranya ini telah kembali sampai dengan selamat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun bermusyawarah dengan para sahabat. Nabi SAW juga mendapatkan informasi tentang adanya pasukan yang datang dari Mekah, yang ingin berperang dengan mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan musyawarah dengan para sahabat, dan beliau pun mendapatkan dari mereka semangat dan keteguhan ala qital, untuk melanjutkan peperangan, wa tadhiyah fi sabilillah, untuk dapat melanjutkan agar mereka dapat berkorban berperang di jalan Allah Tabaraka wa taala. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergembira mendengar bagaimana keteguhan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ini, yang mereka tidak gentar untuk berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bergembira, wa qala lahum siru wa absiru fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifataini wallahi laka'anni anzurul ana ila masari'il qaum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siru wabsiru, berjalan, lanjutkan perjalanan kita, dan absiru, bergembiralah kalian. Fa innallaha ta'ala, sungguh Allah Ta'ala, qad wa'adani, telah menjanjikan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihda ta'ifataini, Allah telah menjadikan kepadaku satu dari dua golongan. Wallahi, demi Allah, sungguh aku anzurul an ila masaril qaum, sungguh aku sekarang telah melihat terjungkalnya kaum Quraisy tersebut. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Rasulullah kabarkan mendapat wahyu dari Allah Taala bahwasanya kaum Quraisy akan terjungkal nanti. Mereka akan mengalami kekalahan dalam peperangan ini. Maka Nabi SAW dan para sahabat pun maju, melanjutkan ke Badar. Wa taqaddama an-Nabi SAW wa nazala qariban
minal udwati dunya fi Badar. Nabi SAW maju ya dan turun di dekat lembah yang ada di Badar. Ya, turun dekat lembah yang ada di Badar. Fa asyara alaihi Al-Hubbab bin Munzir. Maka Hubbab bin Munzir pun memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berhenti turun di dekat lembah yang ada di Badar saja. Tapi salah seorang sahabat yang bernama Hubbab bin Munzir memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa injila ala aqrabi ma'in min adu." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita berhentinya, kita stopnya ini di daerah yang dekat dengan sumber air saja, wahai Rasulullah. Ya, tujuannya apa? Agar kalau kita mau minum, mau ngambil air, enak dekat. Sedangkan mereka para musuh akan kesulitan dalam mengambil air. Ya, ini adalah strategi. Dan Nabi SAW menerima saran dari sahabatnya. Rasulullah tidak katakan, aku kan Nabi, kamu siapa? Sahabat. Enggak, Rasulullah tetap terima saran dari para sahabat. Sebagaimana pada perang Khandaq juga Nabi SAW menerima masukan ya dari Salman Al-Farisi ya dengan strategi membuat Khandaq di sekeliling Madinah. Ya Rasulullah SAW ya terbuka, ya senantiasa terbuka menerima saran, masukan. Ya bukan kekeh dengan pendapatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya sampai di sana tadi di daerah Badar itu pada malam Jumat. Ya, perang Badar ini pada hari Jumat pada bulan Ramadan. Yang nanti para sahabat, sebagian dari sahabat berpuasa, sebagian dari sahabat berbuka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak berpuasa. Dan yang berpuasa tidak mengejek yang berbuka tidak mengejek yang berpuasa. Tafadhol, yang kuat berpuasa silakan puasa, yang mau berbuka pun silakan berbuka. Ya. Dan sampainya mereka di Badar ini adalah pada malam Jumat. Wahia Lailatul Badrin, yaitu pada tanggal 17 minar Ramadan. 17 tanggal 17 Ramadan. Dia turunnya dari Madinah tadi tanggal 12 Ramadan. Ya. Dan peperangan terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian salat, wa yabki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, wa yad'u Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, wa yastansiruhu ala a'daihi, dan mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar memberikan pertolongan untuk dapat mengalahkan musuh-musuh Allah taala tersebut. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Ketika Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an meninggalkan kota Makkah, maka Nabi SAW yang memilih salah seorang sahabat, Abdullah bin Umi Maktum, sebagai imam di kota Madinah. Abdullah bin Umi Maktum adalah salah seorang sahabat yang dia juga merupakan muazzin Nabi SAW, yaitu muazzin yang kedua. Muazzin pertama Bilal, kemudian muazzin kedua pada waktu Fajar Shadiq adalah Abdullah bin Umi Maktum. Beliau adalah orang yang dipilih Nabi SAW sebagai imam pada saat Nabi SAW pergi untuk berperang di Badar. Beliau adalah orang yang dihormati oleh Nabi SAW. Seorang yang buta. Orang inilah yang karenanya Nabi SAW ditegur oleh Allah Taala. Pada waktu Nabi SAW sedang sibuk berdakwah kepada pemuka Quraisy, Rasulullah SAW didekati oleh Abdullah bin Maktum, akan tapi Rasulullah memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Umi Maktum ini. Kemudian apa yang terjadi? Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dalam Quran surah Abasa, Nabi SAW kabarkan ya tentang bagaimana teguran Allah Ta'ala kepada beliau SAW, yang mana pada saat itu Nabi SAW berpaling dari seorang yang dianggap lemah, seorang yang buta. Dan ini juga pelajaran bagi kita jamaah rahmati Allah Ta'ala tentang dakwah. Ya, dakwah ini adalah hak semua orang, tidak hanya pembesar, akan tapi seorang mereka yang memiliki keterbatasan ini juga berhak untuk mendapatkan dakwah. Bahkan Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Ta'ala sewaktu mendahulukan para pemuka dan menyampingkan Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahmati Allah Ta'ala. Qala muallif rahimahullah wa fi musnad an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala laqad ra'aytuna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta sajaratin yusalli wa yabki hatta asbaha. Dalam musnad disebutkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya pada malam tersebut tidaklah aku melihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an melainkan semuanya tidur kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, yang mana beliau bangun, beliau berada tahta sajarah, di bawah pohon. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat
beliau berdoa kepada Allah Taala wa yabki. Rasulullah doa sambil menangis hatta asbaha, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW sampai subuh hari. Semalaman Nabi SAW berdoa kepada Allah Taala, meminta kepada Allah. Jadi juga pelajaran jamaah rahmati Allah Taala. Nabi SAW saja mintanya kepada Allah. Lalu bagaimana bisa sebagian orang minta pada Nabi SAW? Minta, berdoa kepada Allah Taala, jangan berdoa kepada selain Allah. Dan siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Wa fihi aidan qala asabana tassun min matrin, yakni Lailatul Badar. Kemudian juga dalam riwayat disebutkan pada malam hari tanggal 17 Ramadan tadi, malam sebelum terjadinya perang Badar, kami ditimpa hujan. Yaitu para sahabat mengatakan kami ditimpa hujan pada malam tersebut. Fantalaqna tahta sajari wal hajfi nastazillu biha minal matar. Maka kami pun bergegas berlindung di bawah pohon. Sebagiannya berlindung di bawah perisai, berlindung dari apa? Dari hujan yang datang. Wa bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa sepanjang malam. Pada saat sahabat sudah berlindung hujan di bawah pohon, di bawah perisai, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa kepada Allah Taala. Yad'u rabbahu wa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Taala. Rasulullah SAW berdoa, intahlika hadhil fi'atu la tu'bad. Sungguh apabila kelompok ini kalah, binasa, maka tidak akan ada yang menyembahmu wahai Allah. Rasulullah berdoa kepada Allah Taala. Falamma an tala al-fajru nada as-salah ibadallah, hingga terbitlah fajar dan muazzin menyeru untuk mengerjakan solat. Ya, Nabi SAW berdoa sepanjang malam sampai apa? Sampai subuh Nabi berdoa minta kepada Allah Taala. Ya, terus memohon kepada Allah. Ya, karena tadi ini jumlah 300 lawan 1000, ini subhanallah. Ya, Rasulullah juga realistis. Jangan katakan ini kan Nabiullah pasti menang. Tidak, Rasulullah tetap realistis. Ya, jumlah 1:3 gitu kan. Dan tidak ada yang dapat memberikan pertolongan pada waktu itu kecuali Allah Taala. Mudah bagi Allah Taala jika ingin yang memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Allah ingin membinasakan suatu kaum, mudah. Sebagaimana kaum Lut, kaum Samud, yang dibinasakan oleh Allah Taala. Sebentar Allah kirim angin, sudah selesai. Allah balikkan bumi, mati. Sebagaimana Allah binasakan tentara gajahnya Abraham. Allah utus burung, kemudian bawa kerikil, mati semuanya. Mudah bagi Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Taala pertolongan. Faja'an nasu min tahti sajari wal hajfi fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hassa 'alal qital. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada waktu subuh tadi, orang-orang pun datangan, yang tadi tidur di bawah pohon, yang tadi sebagian tidur di bawah perisai-perisai, ya mereka berdatangan menjawab panggilan untuk mengerjakan salat. Dan mereka pun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada subuh hari ketika akan perang Badar tersebut. Kemudian setelah itu Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk berjihad jalan Allah Taala.
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, qumu ilal jannati arduha ka ardi samawati wal ard. Ya Rasulullah memotivasi mereka dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, para sahabat pun termotivasi. Ya, siapa yang tidak ingin surga yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa amadallahu ta'ala nabiyahu wal mu'minin binasrin min 'indih. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan bantuan kepada nabinya dan orang-orang beriman. Ya Allah tidak sia-siakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan bantuan pada perang Badar bi jundin min jundihi. Allah kirim jundullah, tentara Allah, tentara dari tentara-tentara Allah, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala sabdakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 9 sampai 10. Allah Ta'ala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika engkau beristighatsah, istighatsah meminta pada saat yang sulit kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika engkau beristighatsah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta kepada Allah pada saat yang sulit, fastajaba lakum, maka Allah Ta'ala ijabah permintaan engkau. Allah jawab doa engkau. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikah murdifin. Ya, kemudian Allah Ta'ala katakan, sungguh aku telah mendatangkan, ya, aku akan mendatangkan bantuan untuk kalian berupa alfin, seribu, minal malaikah, 1000 malaikat. Subhanallah, 1000 malaikat jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak main-main. Ya, jumlahnya 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum. Dan tidaklah ini, kata Allah Ta'ala, kami sampaikan melainkan busra bagi kalian. Apa? Kabar gembira yang Allah Ta'ala berikan bagi kalian. Ini perangnya belum mulai perang, Allah sudah sampaikan kabar gembira. Allah akan bantu, Allah akan kirim 1000 malaikat. Ya, subhanallah. Dan kita sebagai orang beriman yakin, dengan seyakin-yakinnya, la raiba fi, dan tidak ada keraguan. Walaupun tidak ada fotonya, tidak ada videonya malaikat di sana, kita yakin. Kenapa? Karena ini datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, 1000 malaikat. Jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini disaksikan oleh orang-orang kufar. Di antaranya adalah, ya, pada waktu itu, ya, Abbas bin Abdul Muthalib belum masuk Islam. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib mengabarkan tentang bagaimana kisahnya sewaktu perang Badar. Jadi Abbas ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 paman Nabi yang laki-laki. Ya, ada yang Islam, nanti Islam ada 2. Yang pertama Hamzah, yang kedua Abbas. Kemudian yang kafirnya 2. Ya, Abu Thalib dan Abu Lahab. Ya, ini Abbas pada waktu perang Badar belum masuk Islam. Nah, Abbas ini memiliki perangnya badan yang besar. Bahkan disebutkan dalam asar, tubuh Abbas ini, ya, ini lebih besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi Abbas ini ternyata pada perang Badar itu ditawan oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang kecil, kurus. Ya, Ibnu Mas'ud. Dalam suatu riwayat disebutkan, pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud ketika manjat pohon kurma, kemudian, ya, betisnya tersingkap sewaktu terkena angin,
nampak betisnya, ya maka sebagian sahabat tertawa. Kenapa? Karena kecilnya betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan betis Ibnu Mas'ud ini kecilnya sampai orang susah membedakan ini daging atau tulang. Tulang aja isinya gitu. Ya. Kan tapi Nabi SAW ya membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah katakan, ya kalau betis dari Ibnu Mas'ud ini nanti ditimbang pada hari kiamat, ya beratnya mengalahkan gunung Uhud. Ya ini subhanallah. Dan pada perang Badar ini Ibnu Mas'ud ini menawan siapa? Abbas bin Abdul Muthalib, orang yang besar badannya. Ya, kemudian Abbas menceritakan ya pada waktu itu, dan ya ini kalau logika tidak masuk akal. Orang yang besar, orang kecil kurus megangnya, tidak bisa lepas. Makanya orang pada keheranan. Ya, Abbas mengatakan, yang menceritakan pada waktu itu, yang memegangku, kata Abbas, ya, ini bagaikan tangan besi yang kuat kokoh luar biasa. Ya, ini bukan pegangan Ibnu Mas'ud ini. Ya, kemudian dalam riwayat juga disebutkan, ya, Rasulullah SAW mengabarkan tentang adanya bantuan dari para malaikat ini, yang mana tebasan malaikat, ya mereka yang dibunuh oleh malaikat itu, ya pada tebasannya terdapat bekas api. Jadi dipenggal, lihat sisanya itu ada apa? Ada bekas luka bakarnya. Ini adalah tebasan malaikat. Ya, kemudian disebutkan juga ya, dalam riwayat itu, tanda mereka yang dibunuh oleh para malaikat adalah jari-jarinya dipotong. Ya, jari-jarinya dipotong. Nah, ini bukti Allah Ta'ala ya utus para malaikat ya untuk membela kaum muslimin. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 123, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah, dan sungguh Allah Ta'ala telah menolong kalian di Badar pada saat kalian dalam keadaan lemah, kata Allah Ta'ala. Benar-benar datang pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala tabaraka wa ta'ala falam taqtuluhum. Allah Ta'ala juga katakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 17, falam taqtuluhum, bukan kalian yang membunuh mereka. Yang bunuh mereka itu bukan kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walakinnallaha qatalahum, akan tapi yang bunuh mereka adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini subhanallah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ya, bukan kalian yang melempar ketika kalian melempar itu, akan tapi Allah lah yang melempar. Ini bukti pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya muallif melanjutkan, fabada al-qital bil mubarazah. Peperangan Badar ini diawali dengan mubarazah. Apa itu mubarazah? One by one. Perang satu-satu dulu. Ya, perang satu-satu. Pada waktu itu kaum muslimin diwakili oleh 3 orang, musyrikin Mekah juga 3 orang. Faqatala Hamzah Saibah bin Rabi'ah. Ya, Hamzah melawan Saibah bin Rabi'ah, maka Hamzah membunuh Saibah bin Rabi'ah. Wa qatala Ali bin Abi Thalib Al-Walid ibn Utbah. Kemudian Ali bin Abi Thalib one by one dengan siapa? Utbah ibn Rabi'ah. Ya, maka Ali bin Abi Thalib pun ya membunuh Walid ibn Utbah, ya afwan. Ya, Ali bin Abi Thalib itu melawan siapa? Walid ibn Utbah. Dan Ali pun membunuh Walid ibn Utbah. Wa juriha Utbah ibn Rabi'ah minal musyrikin wa Ubaidah ibn al-Haris minal muslimin. Ya, kemudian Utbah ibn Rabi'ah
melawan Ubaidah ibn Harith, yang mana Ubaidah ibn Harith sempat terluka, ya kemudian Utbah bin Rabi'ah ini dibunuh ya oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, diawali dengan mubarazah. Summa bada'al qitalu wastadda. Ya, kemudian setelah itu terjadilah perang massal, battle royal gitu kan ya. Perang ramai-ramai setelah itu, dan peperangan pun berkecamuk. Ya, dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kaum muslimin tadi dengan 1000 malaikat, ya, sehingga Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, Allah Ta'ala berikan kemenangan bagi kaum muslimin di Badar ini. Maka pada waktu itu orang-orang musyrik Makkah pun mundur dari peperangan, dan banyak dari pemuka mereka yang mati pada peperangan, di antaranya adalah Utbah, Saibah, Al-Walid ibnu Utbah, Umayyah bin Khalaf dan anaknya Umayyah bin Khalaf yang bernama Ali. Kemudian Hanzalah bin Abi Sufyan, ya, Hanzalah bin Abi Sufyan. Kemudian Abu Jahal bin Hisham juga tewas pada waktu perang Badar, dan yang lainnya. Dan jumlah mereka yang tewas pada perang Badar itu dari orang-orang musyrik adalah sebanyak 70 orang. Ya, sebanyak 70 orang dari mereka. Ya, 70 orang dari mereka yang ditawan. Kemudian muallif mengatakan rahimahullah, wa kana min nataij ghazwatil Badar, dan di antara nataij, natijah, hasil yang didapat oleh kaum muslimin dari perang Badar, ya, an qawiyat saukatul muslimin, yaitu kuatnya jaringan kaum muslimin. Ya, artinya kaum muslimin pada waktu itu sehabis perang Badar, ya, ini dipandang 300 ngalahkan 1000, kuat nih, jago, hebat. Ya, muncul izzah, ya, dipandang kaum muslimin. Wa asbahu marhubina fil madinati wa ma jawaraha, menjadi kaum muslimin disegani di Madinah. Madinah tidak berani orang macam-macam dengan kaum muslimin. Ya, di Madinah tidak semuanya muslim, ikhwah. Ya, ada orang-orang Yahudi, ya, munafik. Tapi setelah mendengar kemenangan kaum muslimin pada perang Badar, mereka gentar, takut. Begitu juga dengan orang-orang kufar yang berada di sekitar Madinah. Wasdadat siqatuhum billah, dan bertambah kepercayaan mereka di dada mereka kepada Allah Taala, yakin pertolongan Allah Ta'ala. Ini buktinya di Badar Allah tolong. Ustaz, lalu bagaimana Ustaz dengan saudara-saudara kita yang sekarang dibantai? Ya, di Palestina, ya, di Rafah sekarang, subhanallah. Semoga Allah Ta'ala berikan bantuan dan kemenangan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Sekarang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Gimana Ustaz? Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, itu mudah sekali bagi Allah Taala untuk memberikan kemenangan. Mudah bagi Allah. Cukup Allah kirim angin, selesai itu Yahudi. Tapi tentu Allah Ta'ala memiliki hikmah di balik semua yang Allah Ta'ala tetapkan. Makanya di antara rukun iman adalah kita beriman kepada takdir Allah, ya, yang baik dan takdir yang buruk. Yang buruk di mata manusia, di hadapan manusia menganggapnya buruk, tapi bisa jadi itu adalah kebaikan. Apa kebaikannya Ustaz? Di antara kebaikannya, mereka mati dalam keadaan syahid fi sabilillah, dibunuh orang kafir pada saat berperang di jalan Allah Taala. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan.
Di antara hikmahnya juga kaum muslimin ya bisa membantu bersedekah, membantu saudaranya yang sedang dizolimi. Di antaranya hikmahnya juga kaum muslimin bertambah tawakalnya kepada Allah Taala. Kembali sadar tentang lemahnya dirinya dan tidak bisa mereka menang kecuali dengan pertolongan dari Allah Taala. Banyak hikmah. Sambil kita doakan saudara kita bantu dengan apa yang kita bisa. Jamaah rahmati Allah Taala. Ya, mohon pertolongan kepada Allah Taala, dan mudah bagi Allah jika Allah ingin membinasakan mereka orang-orang kufar tersebut. Ya, di antara hikmah dan natijah yang didapat dari perang Badar adalah bertambahnya ya siqatuhum billah, kepercayaan mereka dengan Allah, yakin bantuan Allah itu mudah. Buktinya pada perang Badar Allah binasakan dengan mudah orang-orang kufar tersebut. Ya, jangan kita katakan karena mereka ramai, mereka senjatanya lengkap, mereka strateginya mantap. Lah, jika Allah berkehendak gampang bagi Allah membinasakan. Tinggal bagaimana alaqah kita, hubungan kita dengan Allah Taala diperbaiki. Wa alimu anna Allah yansuru ibadihi. Dan mereka mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman. Walau kanu qillah, walaupun jumlah mereka itu sedikit. Ya, walaupun sedikit, kalau Allah mau tolong, Allah akan tolong. Walaupun mereka lemah, kalau Allah mau menangkan, Allah akan menangkan. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka sedikit, ternyata Allah berikan kemenangan. Yang mereka lemah, Allah berikan kemenangan. Ya, ini mudah bagi Allah Taala. Dan di antara nataij, ya hasil yang didapat oleh kaum muslimin, yaitu mereka kaum muslimin mendapatkan maharati qitaliyah, yaitu maharat, skill dalam pertempuran, bertambah skill karena turun langsung dalam peperangan. Udah pernah turun perang langsung, pasti berpengalaman. Tambah skill, kemampuan kaum muslimin dalam berperang. Udah pernah terjun langsung ke medan perang. Beda kalau belum pernah perang dengan orang yang sudah pernah perang. Mentalnya beda gitu kan ya. Bertambah skillnya kata muallif. Ya, kemudian mereka juga mempelajari asalib jadidah fil qital, yaitu uslub, metode-metode baru dalam peperangan. Ya, pada waktu selesai Badar tadi, bagaimana mengejar musuh, berlari, mengepung musuh. Dan ini semua menjadi sebab izzah, kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ya, tapi pada rasa ini saja yang dapat kita sampaikan. Ya, semoga apa yang sedikit ini dapat manfaat bagi anak pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana. Semoga Allah Ta'ala catat pertemuan kita ini dalam catatan hasanah, catatan amal kebaikan kita, dan semoga dengannya dapat menambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan menambah cinta kita dan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.